Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan juga Bapak Ibu Guru Pendamping beserta teman-temanku semua peserta lomba Hari Anti Korupsi Sedunia. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Hari ini kita semua berkumpul untuk menyatukan aksi, bukan hanya melawan korupsi besar, tetapi juga melawan korupsi kecil yang sering menggoda kita setiap hari. Dan korupsi yang paling dekat dengan kita sebagai para pelajar adalah korupsi kejujuran. Ini adalah kisah tentang Vimo, siswa kelas 8 yang dihadapkan pada godaan besar menjelang ulangan harian matematikanya yang sangat menentukan. Vimo memegang buku catatannya erat-erat. Besok adalah ulangan matematika dengan materi aljabar yang sangat rumit. Nilai ini akan sangat menentukan bagi nilai rapotnya. Saat istirahat, Alam, teman sebangkunya, menyinggol si Vimo. Gimana Vim? Udah siap belum? Tanya Vimo sambil Alam sambil berbisik misterius. Siap apanya? Kata aku aja udah berasa kayak gini. Lu Vimo. Kemudian Alam berkata kepada Vimo, Vim, aku punya strategi tahu. Kakak kelas punya kunci jawaban. Bocoran soal 90% murah kok. Kita patungan saja, dijamin nilai aman di atas 90. Lalu Vimo terdiam sejenak. Dalam hatinya ia merasakan konflik. Nilai 90 secara instan atau nilai jujur tetapi mungkin hanya mendapatkan 70. Lalu Vimo pun berkata kepada Alam, Alam, itu namanya curang. Itu bukan hanya curang kepada Bapak Ibu Guru, tetapi juga curang pada diri sendiri. Itu merusak integritas kita. Kemudian Alam mendengus. Ayolah Vim, semua orang juga melakukannya kok. Itu namanya efisien. Kenapa susah-susah kalau ada jalan pintas? Lalu Vimo menjawab, jalan pintas itu adalah godaan korupsi. Aku lebih memilih untuk jujur dalam menghadapi ujianku nanti. Lalu Alam pun pergi begitu saja. Ya udah. Vimo mengetahui bahwa dia sudah memilih jalan yang benar. Saat sedang belajar di perpustakaan, Vimo melihat Fadil, siswa pindahan yang tampaknya sedang kesusahan. Lalu tanpa pikir panjang, Vimo menghampiri Fadil. Gimana Dil? Kayaknya kok ada yang kesusahan ya? Ayo kita bahas soal ini bersama-sama, meskipun kita tahu soal ini sangat sulit. Tetapi jika kita membahasnya bersama-sama akan lebih mudah, bukan? Dengan kepeduliannya, Vimo membantu Fadil dalam memahami konsep dan bukan memberinya jawaban. Vimo juga bersikap adil pada dirinya sendiri. Vimo tidak membiarkan rasa takutnya menghancurkan usahanya. Hari ulangan pun tiba. Vimo mengerjakan setiap soal dengan hati-hati dan teliti. Ia mengerjakan soal dengan hasil kerja kerasnya semalam. Tetapi ada juga satu soal yang ia lupakan rumusnya. Di tengah-tengah ulangan, Alam mencoba memberi isyarat, kode gerakan tangan yang merujuk pada lembar jawabnya. Jantung Vimo berdebar. Godaan itu datang lagi, tetapi Vimo ingat janjinya. Vimo menegakkan punggungnya, mengambil nafas panjang, dan menundukkan kepala.
Vimo lebih memilih untuk jujur dalam menghadapi ulangannya, bahkan tanpa menggubris alam sekalipun. Ia lebih memilih untuk jujur. Beberapa hari kemudian, hasil ulangan pun dibagikan. Vimo mendapatkan nilai 80. Tetapi meskipun bukan nilai yang tertinggi, tetapi ia bangga dengan hasilnya karena nilai itu ia peroleh dari kerja kerasnya dan kejujurannya. Di sisi lain, Allah mendapatkan nilai 95. Ia merasa menang saat itu. Tetapi saat pengumuman, guru matematika berkata, "Saya tahu ada beberapa siswa yang mencoba jalan pintas. Nilai yang diperoleh secara tidak jujur akan terasa hampa. Seharusnya kalian punya tanggung jawab terhadap proses belajar kalian." Teman-teman, sebagai seorang pelajar, ada beberapa nilai yang harus kita jaga, yaitu tanggung jawab, jujur, berintegritas, dan juga disiplin. Teman-teman, ayo kita jadi Vimo-Vimo yang lain di sekolah kita. Tunjukkan pada dunia bahwa generasi SMP adalah generasi yang berani, berintegritas, dan siap menjadi garda terdepan untuk membasmi korupsi. Ingat, satukan aksi basmi korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kalau di